Pagi sarapan rotinya beli di warung Ilham. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi kuliah ke Fakultas Bahasa dan Seni. Kuliahnya di pagi hari. Sebelum saya baca monolog ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Rahma Aisyah Fitri dengan NIM 2202334 akan membacakan sebuah monolog singkat karya tulis saya sendiri yang berjudul Perjalanan Sang Pulung. Perkenalkan, aku seorang putri dalam sebuah keluarga dari sepasang suami istri yang memiliki 4 orang anak. Aku, anak yang berada di tengah-tengah. Ya, anak ketiga yang sering dianggap manja oleh orang sekitarku, sehingga mereka mengira aku ini bungsu. Namaku Rahma Aisyah Fitri, dan orang sekitar kerap memanggilku Ais. Singkat dan tak jarang dijadikan lelucon. Tapi ini bukan hanya sekedar tentang aku Ais. Ada banyak rahasia yang hanya akan aku beritahu pada kamu. Mari kita rasakan bersama secuil perjalanan hidup. Rahma Aisyah Fitri. Serangkai kata yang dijadikan nama oleh cinta pertamaku untuk aku, putrinya. Siapa cinta pertamaku itu? Tentu saja ayahku. Ayah, apa arti nama kakak? Rahma. Ayah buat nama itu agar anak dia jadi anak yang ramah. Lalu kenapa selanjutnya Aisyah? Karena ayah ingin kakak tumbuh sesuai dengan cerminan nama kakak. Kakak tahu? Kakak anak yang beruntung. Di akhir nama kakak, ayah sematkan kata Fitri karena kakak lahir di bulan yang fitri. Itu singkatnya penjelasan dari ayah. Jika mendengar singkat silsilah keluargaku, kalian pasti akan berpikir, enak dong rasain punya abang, punya kakak, punya adik pula. Ya, kalian tidak salah. Tapi nyatanya, keluargaku tidak lengkap. Aku tidak lagi punya ayah sekarang. Cinta pertamaku pergi ketika aku duduk di bangku sekolah dasar kelas 3 dan usiaku 8 tahun. Jika mengingat hari itu, maka itu akan jadi kejadian paling menyakitkan dalam kehidupan Ais kecil. Bagaimana tidak? Gadis berusia 8 tahun itu terbangun karena teriakan mamanya menangis memohon pertolongan. Bahkan matahari belum muncul. Waktu fajar baru akan menampakkan dirinya. Tapi kejadian pagi itu berhasil membuatnya melompat dari tempat tidur menghampiri isak tangis mamanya. Kenapa, Ma? Kenapa? Ayahmu, Nak. Ayahmu. Ais kecil dengan langkah kecil melewati semak belukar mengetuk jendela pada tetangga. Tok 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 tok. Bu, ibu, ayah, bu. Tok 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 tok. Bu, ayah, bu. Wih, kembali mendatangi mama dalam keadaan pasrah. Tidak ada pertolongan. Ayah tiada. Menghembuskan nafas terakhir dari kuat. Kehidupanku setelah ayah tiada berbeda. Aku kehilangan sosok yang sangat aku butuh. Namun, tiap kali orang sekitar melihatku, mereka akan berkata, aku mirip dengan ayah. Mamaku berkata demikian. Kenapa? Ya, ini fisikku ini memang hampir 100% cerminan dari ayah. Mataku, mata ayah. Hidungku, hidung ayah juga. Bibirku, bibir ayah. Dan kulit manisku ini tentu saja menurun dari ayah pula. Semua orang yang melihatku pasti melihat ayah di sini. Tapi biarpun begitu, tetap saja kepergiannya membuatku kehilangan peran laki-laki dalam hidupku. Dan itu benar-benar merubah semuanya. Alurku dan aku yang sekarang.
Saat SMP, seperti remaja pada umumnya, aku mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama, walaupun bertemu belakangan. Saat itu terasa sangat menyakitkan, tapi sekarang aku hanya bisa tertawa mengingat betapa giginya aku mengejar seseorang yang tidak peduli padaku. Lalu, bagaimana sekolah menengah atasku? Berbanding terbalik dengan masa SMP. Di SMA, aku justru menjadi orang yang dikejar. Lucu mengingat bagaimana roda kehidupan berputar begitu cepat. Dan di saat yang sama juga, aku mulai menemukan bakatku menulis. Aku mengikuti banyak perlombaan. Meskipun belum meraih juara, tak sedikit karyaku yang sudah dibukukan. Mulai dari karya terfavorit, karya terunik, hingga karya terbaik. Setiap tulisan adalah cerminan perjuangan dan perjalananku. Tak jarang pula, setiap ada kegiatan di sekolah, para guru akan mencariku untuk mewakili sekolah. Itu adalah suatu bentuk kepercayaan mereka terhadap kemampuanku. Menulis bukan hanya sekedar hobi, tapi sebagai wadah untuk menuangkan perasaanku dan untuk mengenang ayah. Dan berkat pengalaman menulis itu pula yang membawaku ke sini hingga aku berada di sini. Ombak berbulung dengan teratur, angin lembut mengiringi, dan langit biru menghiasi. Di sana aku berdiri, di tepi pantai aku mulai mengawali hidupku yang baru. Perjalanan ini kembali dimulai. Aku lulus di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Sendratasi. Sekarang, disinilah aku berdiri untuk mewujudkan segala mimpi dengan tekad dan segala pengalaman pahit manis yang aku alami. Keluarga pakai marah, hingga ayah tiada. Aku yang menemani mama, dan semua memori masa remaja. Aku mulai belajar dan mengerti banyak hal. Roda memang berputar. Aku mempunyai banyak mimpi untuk mama di rumah dan untuk ayah di atas sana. Dan untuk mewujudkan mimpi itu, aku tidak bisa menjadi Ais kecil selamanya. Ais yang manja, gampang menangis, dan gampang berubah arah. Sekarang, disinilah aku. Aku seorang pemimpin. Seorang putri menjadi pemimpin? Ya, kalian tidak salah dengar. Aku adalah pemimpin bagi diriku sendiri. Menggerakkan hati dan pikiran untuk mengejar mimpi, menghalang pikiran liar untuk bergaul bebas berdalih menikmati masa remaja yang hanya sekali. Sekarang, disinilah aku berdiri. Dengan tegas dan percaya diri sebagai pemimpin bagi diriku sendiri. Terima kasih.